Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu terima kasih banyak kepada anak Ibu yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan Muslim Kelompok ini. Baiklah, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan Muslim Kelompok ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan Muslim kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita masuk ke saling kelompok, baiknya kita saling memperkenalkan diri supaya lebih akrab satu sama lain. Baiklah, terlebih dahulu izinkan Ibu memperkenalkan diri. Selanjutnya bisa terus oleh anak Ibu ya. Baik, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ismaila. Ibu biasa dipanggil Yasmin. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya Teacher Lisa. Nama saya Adik kepada Ibu. Perkenalkan nama saya Kaila Bintang Fajar. Perkenalkan nama saya Liza Tiana. Perkenalkan nama saya Nanda. Perkenalkan nama saya Asyifia. Nah, itu udah paling saling kenal kan satu sama lain. Baiknya sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu sebelumnya udah pernah melakukan kegiatan Muslim kelompok? Jadi ini perdana ya. Baiklah, sedikit dijelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah merupakan satu layanan bimbingan dan konseling, di mana dalam konseling kelompok ini anak-anak Ibu silakan mengungkapkan permasalahan yang sedang terjadi dan kita akan mengangkat permasalahan ini secara bersama-sama. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini kita akan membahas satu permasalahan saja. Nah, jadi anak-anak Ibu akan membahas, misalnya nanti kita mengangkat permasalahan dia. Nah, jadi anggota kelompok lain membantu mencari solusi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh dia. Nah, sampai sini paham? Nah, belum nanti Ibu ketahui dalam kegiatan konseling kelompok ini kita membutuhkan beberapa azas, yaitu yang pertama adanya azas kegiatan. Azas kegiatan ini di mana anak-anak Ibu secara aktif dalam melakukan kegiatan konseling kelompok. Yang kedua, azas kemandirian. Azas kemandirian ini anak Ibu secara mandiri dapat melakukan kegiatan konseling kelompok ini dan tidak ada paksaan. Nah, yang ketiga, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini anak-anak Ibu harus merahasiakan semua permasalahan yang diceritakan oleh dia dan tidak ada satupun yang membocorkan baik itu dari anggota kelompok itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain. Nah, yang selanjutnya azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini anak-anak Ibu harus patuh dan taat atas norma-norma yang berlaku dalam kegiatan dengan konseling kelompok ini. Norma-normanya yaitu saat kawan lain sedang berpendapat, mohon didengarkan, dan setelah itu silakan mengatakan pendapatnya. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya dan kalau anak-anak Ibu juga ketahui bahwasanya dalam kegiatan konseling kelompok ini kita sama-sama menyepakati beberapa waktu yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Berapa kira-kira waktu yang kita perlukan? 10 menit atau 15 menit. Sepakatnya berapa? 15 menit. Dia 15 menit. Nah, jadi kesepakatan kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini 15 menit. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan inti yaitu konseling kelompok, langkah baiknya kita melakukan SBP terlebih dahulu biar lebih semangatnya ya. SBP-nya kalau Ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Kalau bilang semut, kalian bilang besar. Oke? Bisa mengerti? Kita mulai ya. Semut besar, gajah kecil, gajah kecil, gajah kecil, semut besar, semut besar, gajah semut kecil besar, semut gajah besar kecil. Oke. Ada yang fokus, ada yang enggak ya? Karena mungkin karena belum masuk ya. Itu juga belum. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kegiatan konseling kelompok, di mana tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa konseling kelompok ini silakan anak-anak Ibu mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah, selanjutnya Rian, silakan permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan yang sedang dihadapi mengenai pembicaraan di depan publik untuk terang sama gaya bicaranya. Oh, berarti public speaking ya?
Selanjutnya, Kalau saya permasalahan terbesar dari saya adalah cara pergaulan. Karena lingkungan saya yang kurang bagi diri saya. tentang sosial berarti ya. Selanjutnya, Menurut saya masalah yang saat ini sedang dihadapi adalah tentang pemilihan jurusan yang kuliah nanti. berarti tentang karir ya. Selanjutnya, Kalau pembahasan saya itu tentang pertemanan, pergaulan. pergaulan berarti sama dengan Fani ya, sosial. Selanjutnya, Pemasaran saya tentang keluarga, itu masalah pribadi. Selanjutnya, Kalau pembahasan saya itu tidak percaya diri. Pergaulan misalnya dia tampil di depan. berarti kurang pede lah ya. Nah, jadi kan anak-anak ibu udah tahu nih dari semua anggota kelompok permasalahan yang dihadapi. Menurut anak ibu, permasalahan siapa yang kita angkat dan permasalahan siapa yang menarik untuk kita angkat permasalahannya? Permasalahan siapa? Permasalahan siapa? Ya, mungkin dan kita mengangkat semua permasalahan waktunya tidak cukup ya. Jadi kita angkat permasalahan siapa? Permasalahan pertemanan. Karena ada dua orang yang Permasalahan apa? Sosial. Sebelum anggota kelompok yang bertanya, izin terlebih dahulu bertanya kepada Fani kan namanya. Dan Fani itu mau tanya, tadi kan Fani masalahnya tentang sosial lingkungan. Itu apa sih yang menyebabkan masalah yang timbul dalam Fani bisa kayak gitu, atau ada penyebab lainnya, atau pengaruh dari luar atau gimana? Saya di luar seperti pendiam. Jadi saya merasa diri saya bilang sakit. Atau misalnya saya misalnya mencoba untuk bersuara, pasti saya merasa tidak akan didengarkan. Walaupun ada didengarkan, itu saya merasa akan dilupakan cepat atau lambat. Karena saya pengen mencoba bersuara untuk maju, saya ada rasa tekanan. Karena saya melihat sudut pandang orang berbeda, kayak sudut pandang orang itu berbeda gitu ya kan, buat saya mencoba mengendalannya, tapi saya merasa tekanan bagi diri saya. Nah, jadi dari tadi udah bilang bahwasanya dia kalau di kelas itu kalau pendapat orang lain nggak mendengarkannya, seolah-olah kayak dia tuh kayak nggak dianggap di kelas. Nah, menurut anak ibu, gimana sih? Atau ada yang bertanya kepada Fani apa penyebab dia seperti itu? Silakan aja bertanya kepada Fani. Kan kita saling bentuk diskusi. Silakan aja yang ada yang ingin bertanya. Kenapa? Silakan aja yang mau pendapatnya. Saya kan merasa kayak banyak pressure dari orang-orang sekitar tentang pandangan mereka tentang kami. Sedangkan Fani tahu kalau mereka juga nggak tahu gimana diri Fani sebenarnya. Kenapa sih Fani merasa ada pressure dari orang lain? Enggak, saya dulu. Saya berpendapat gitu ya kan, Bu. Saya otomatis saya melihat tatapan orang itu, Bu, tatapan. Jadi ada seseorang tatapannya itu sangat sinis kalau kita bersuara, kurang menyukai kalau kita berpendapat ataupun terbuka pada orang lain. Jadi saya merasa saya untuk diri saya untuk tertutup, saya harus menyelesaikannya sendiri tanpa ada yang bawa orang atau tanpa melihat seseorang, karena saya takut hati saya sakit. Saya menangiskan. Saya mau tidak lemah depan orang. Baiknya orang nggak perlu tahu kelemahan saya. Nah, jadi kan Fani sudah menceritakan bahwasanya dia tuh tidak mau nampak di depan orang itu dia tuh bahwasanya lemah, dan dia pun juga tidak mau menampakkan bahwasanya dia tuh bukan berlagak sepandai, tapi dia tuh yang menunjukkan bahwasanya itu dia bisa. Nah, jadi menurut anak-anak ibu gimana sih supaya Fani ini bisa menampilkan kepercayaan diri yang tinggi dan jangan bisa menilai bahwasanya Fani ini sok-sok. Jadi gimana sih supaya kita meyakinkan ini Fani lebih percaya diri bahwasanya dia itu memang betul-betul mampu, bukan hanya untuk cari perhatian dari dulu. Menurut anak-anak ibu gimana? Dan bisa memberikan solusi apa tanggapannya? Silakan jangan mengenai pendapatnya. Ini Nadila, Asia, Liza, dia, Bella. Ya, mungkin kita nggak bisa menjawab sesuatu kan, Bu. Kembali kan ini tentang perasaan dia kan, Bu. Sarannya sih jangan terlalu
peduli tentang orang. Jangan terlalu, kalau misalnya orang juga suka ya kita nggak bisa ngubah apa-apa dari diri kita buat bikin mereka suka sama kita. Izin beralasan karena Oke. izin beralasan karena setiap sosial itu lingkungan sosial itu pasti kan ada orang yang suka sama kita, ada juga enggak. Jadi kayak kita tuh jangan terlalu memikirkan orang yang nggak suka sama kita, karena mungkin kalau kita berpikiran positif pasti bakalan banyak juga teman yang baik sama kita. Jadi kalau kita kebanyakan punya teman yang jahat sama kita, berarti ada masalah pada diri kita. Jadi kalau misalnya lingkungan pertemanan kita itu baik, berarti kita itu juga mencontohkan hal yang baik itu pada orang kita. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang kalian menurut masalah kalian gimana? Menurut saya Asia itu nambah, tapi dari sudut pandang lain kemungkinan besar sosial juga memiliki sistem pertemanan lain, yaitu juga pastinya ada bagian iri dan yang bisa mengakibatkan kayak perundungan lain, karena iri akibat orang tersebut berteman sama yang lain. Dan juga karena Fanny itu mencari teman yang lain, kemungkinan besar ketika satu lagi itu membuat circle lain yang membuatnya kayak beradu gitu. Jadi ada dua guru berbeda yang membuat peralihan lain. Ada lagi yang lain? Izin melanjutkan yang tadi Ibu, kembali lagi kayak pendapat Asia dan juga Bulan. Tentunya orang juga punya pendapat masing-masing, mereka juga punya teman. Sebenarnya sih jangan ditanggapi kalau mereka memang pada sinis, jangan disebut balik. Kan kayak diajak bercanda mungkin. Terus saya merasa terima kasih saya sulit. Ya, misalnya saya expect saya terlalu tinggi. Karena saya udah berekspek tinggi, mungkin kenyataannya akan berbeda. Terus habis itu kalau misalnya mau bercanda, saya rasa saya pendam dulu, Bu. Saya pendam dan saya hanya pendendam. Suatu saya akan merasanya suatu saat saya harus bisa membalasnya secara tidak langsung maupun langsung, secara nggak sengaja atau tidak sengaja. Karena saya simpan dan saya simpan, saya merasa itu akan meletus suatu saat nanti, cepat atau lambat. Tapi karena tekanan, maksudnya kayak dia ada mungkin ya bersirkel ya kan, bersirkel. Jadi saya takut kalau saya menyerang dia sendiri, circle-nya yang kemudian menyerang saya suatu saat nanti. Itu yang saya nggak suka. Saya nggak suka konflik. Saya pula mengambil keputusan sendiri. Saya suka menyerang orang. Karena saya tahu saya masih banyak salah. Saya nggak sempurna. Saya masih di bawah. Saya masih rendah. Karena di atas gunung masih ada rumput dan di atas langit masih ada langit. Jadi saya minta pendapat. Saya coba membuka pikiran 360 derajat saya. Sudut pandang orang ini gimana? Kalau misalnya dia bawa bercanda, mau saya tahu untuk itu. Saya nggak bisa membuka bercanda kecuali sama orang yang betul-betul dekat sama saya. Saya nggak bisa mengajak dia terbuka. Sifat agak bodohnya bisa dari orang. Tergantung, Bu. Saya orang ngajak saya ngegas, saya bisa ngegas. Tapi kalau orang ngajak saya lembut, saya lembut. Saya hidup bagaimana orang yang memperlakukan saya baik buruknya. Lepas dari itu. Kalau misalnya saya sebenarnya nggak terlalu menanggapi kali, Bu. Saya diam, saya sabar aja. Tapi kalau misalnya saya udah nggak bisa melawan, saya bakalan bilang, oke, out dari zona. Karena saya nggak suka konflik, Bu. Kalau kita lawan, kalau kita diamin, itu saya rasa akan tekanan sendiri. Jadi kan kami sudah menceritakan masalah kalian. Jadi ibu sedikit mengasih solusi. Bella akan memberikan pendapat walaupun salah, tapi kami percaya diri. Bella ada kami bilang bahwasanya kalau saya ini tipenya orang pemendam. Kita tidak boleh memendam sama kawan maupun sama manusia lainnya. Karena kalau kita tidak memendam, kita akan selalu misalkan akan membalas. Kita tidak boleh menyerahkan itu. Soalnya kalau kita menyerahkan itu, kita akan mendapat pada diri kita sendiri suatu saat kita akan kena imbasnya. Karena kalau kita membalas dendam, akan ada imbalan kepada kita. Nah, jadi kami disarankan
sebaiknya kan itu memang kan betul-betul bisa meyakinkan bahwasanya kan itu yang bisa. Nah tapi misalnya kalau orang beranggapan Allah kan ini nggak bisa dan pusing, karena yang melakukan kita dan mengerjakan kita orang ini bisa menilai, walaupun nanti misalnya pakai perbu bersirkel-sirkel jelas sekali yang menyerah, tapi kan orang tuh namanya misalnya main mulut tapi tidak ada pembuktian. Nah sebaiknya kami itu lebih yakin pada diri kami sendiri sih, bahwasanya kami itu yang betul-betul bisa. Tidak perlu dengan apa-apa orang, yakin aja pada diri kita bahwasanya kita memang bisa membuktikan kepada kita bahwasanya kita yang mampu, bukan hanya misalnya kayaknya itu kan cuma nyontek dari orang. Jangan mendengarkan kata orang seperti itu. Nah, ini juga yang Bu. Saya kadang begini Bu, saya juga sama orang tua. Ya, orang pintar gitu. Jadi kemampuan saya, usaha saya selalu terbayang dengan nama seseorang. Value-nya yang lebih tinggi daripada saya. Jadi saya merasa usaha yang saya lakukan ini tidak pernah dihargai. Tapi orang yang berkurang. Saya nggak mau tumbuh dengan besar atau besar dengan nama orang. Tapi nama saya yang besar karena saya. Sebenarnya saya itu saya hargai. Tapi orang nggak pernah menghargai itu. Saya gini Bu, saya sudah berusaha. Saya sudah latihan melakukan sesuatu. Tapi orang lain katakan itu yang saya sedihkan. Ada usaha saya menghargai. Jadi bisa dikatakan kepada kami bahwasanya jangan berpikir anggapan bahwasanya kami itu hasilnya dari orang. Buktikan bahwasanya kalau orang yang misalnya ini ada suatu kayak gift gitu atau event, misalnya kayak kuis, misalnya siapa yang dapat ini kan ada kuis yang bisa. Misalnya kalau kami yang bisa, buktikan bahwasanya kami yang mampu. Nah jadi menurut anak-anak ibu kan itu sudah membantu kami mencari solusi permasalahan saya dan akhirnya. Dan yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan dari permasalahan yang bisa permasalahan yang ditimbulkan oleh kalian tersebut, gimana kalian untuk depannya yang lebih baik? Siapa yang bisa menyimpulkan? Izin bersaran ya. Jadi kan Fani ini punya masalah di pertemanan. Kadang ada teman itu yang nggak suka sama Fani dalam satu hari itu, kayak dia butuh sesuatu Fani nggak kasih, dia malah marah, atau dia kayak lebih apa sih ini, masa itu aja Fani kasih. Kan ya kayak gitu. Jadi kita tuh berteman, jangan pikirkan apa yang dipikirkan orang. Kalau dia butuh, dia yang datang ke kita. Kalau kita butuh dia, kita yang datang ke dia. Terus dalam kelompok di sekolah ini kan ada kelompok, misalnya ada orang yang bukan ini di situ tetap berusaha profesional aja, tetap melakukan apa yang harusnya dilakukan di kelompok itu. Kalau misalnya dia nggak mau ngobrol sama kami, ya diamin aja, tinggal dicoret namanya. Terus kita tuh jangan pikirkan apa yang dipikirkan orang. Soalnya di pertemanan ini kan kita tuh lebih baik memikirkan diri kita sendiri daripada orang lain. Terus mengubah pola pikir kami. Kalau misalnya ada orang yang nggak enak sama kami dikit, jangan berpikir kayak aku salah apa ya, karena itu tuh berdampak ke diri kita. Intinya kita jadi overthinking. Jadi kami berpikir sendiri kayak aku salah ya, aku ada buat sesuatu yang salah ya sebenarnya. Terus kalau jangan semua yang dipikirkan orang kan apa ya sih? Ya kalau misalnya Fani mau nama Fani disukain orang, terus semua yang Fani lakuin itu dianggapin sama orang, ya lakuin aja, jangan dengerin kata orang. Pasti mereka tuh sadar kalau misalnya kalau Fani terus beradu sama orang,
tentang kemampuan Fani, pasti nanti orang itu bakal kayak, oh ternyata Fani ini bisa di bidang ini, oh Fani itu sebenarnya bisa, aku tuh salah tanggapan sama dia gitu. Masih ada lagi Bu? Saya minta tips and trick nih ya Bu. Saya merasa gini, saya pernah dengar ubah dulu pola pikirmu, baru kamu bisa mengubah pola hidupmu. Cara mengubah pola pikir itu selain dengan diri saya sendiri. Ada yang ingin disebut pendapat tadi kan bilang bagaimana mengubah pola pikir dan mindset yang lebih baik. Ada yang mau? Menurut saya itu Fani harus tetap berpikir positif aja dulu, jangan ngambil tindakan lain gitu. Jangan terus mulai negatif, apalagi kalau misalnya mereka ngegas kayak tadi bilang, Fani jangan ikutan ngegas juga gitu loh. Ada lagi? Bisa menambahkan yang itu membuat kayak orang yang kau benci itu waktu dia memuji kau pasti anggap dia tetap membenci, tetap dari ada sebab bencinya, padahal dia memuji dengan alasan dia tuh bangga dengan kau gitu. Jadi rasanya coba menghilangkan satu sifat tuh kayak nggak semua pemikiran orang tuh dampaknya pasti ke itu, ke arah pembulian, nggak gitu, nggak semuanya harus begitu. Gara sifat dendam kau tuh jadi dari di mata kau tuh dia yang salah akan tetap salah seterusnya gitu. Apapun yang dilakukannya terus, mau itu baik untuk kau atau apapun pasti salah juga terus di mata kau. Izin menambahkan, kita juga harus bisa pandai-pandai bersosialisasi kepada teman-teman gitu kan. Terus kita juga berusaha untuk memahami sifat dan karakter seseorang. Kadang dia mungkin dari wajahnya itu sangar atau nggak suka, padahal hatinya itu lembut. Makanya kita tuh berusaha untuk memahami, seolah kita itu butuh dihargai orang, butuh untuk biar orang itu suka sama kita. Kayak orang itu memahami keadaan kita. Tapi kita tuh harus berusaha juga untuk memahami sifat orang, karakter orang gitu. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan, kita tuh berusaha juga untuk memahami sifat orang itu. Jadi jangan mudah untuk mengambil kesimpulan. Jadi Fani kan Fani merasa diri Fani mungkin Fani jangan terlalu merasa diri Fani itu rendah. Fani itu nggak rendah sih. Saya teman sebangku Fani ngeliat Fani itu bisa hampir di semua bidang. Fani bisa sendiri. Fani bisa ngerjain itu tanpa perlu nanya-nanya ke belakang. Ini apa gimana? Fani bisa. Fani bisa, Fani itu bisa diandalkan. Fani bukan nggak dihargai sama orang, tapi Fani itu orang segan bergaul sama Fani karena mereka nggak dekat sama Fani. Orang nggak benci, nggak pernah ada yang benci sama Fani. Mungkin sebagian orang Fani kira mereka sinis, gue nggak suka sama aku. Pandangan mata orang nggak bisa mencerminkan rasa, jadi kayak gimana? Ceritanya sih Fani jangan terlalu dipikirkan pendapat orang, jangan terlalu merasa kalau aku nggak bisa jadi kayak gini, aku cuma segini enggak. Fani lebih jauh. Jadi masyarakat karena kan kita ini makhluk sosial, karena kan apalagi kalau kita nanti kita butuh orang kan. Nah jadi ibu sarankan kan itu mempunyai mindset yang lebih tinggi lagi, misalnya tingkatkan lagi mindsetnya itu rubah pola pikir yang lebih baik dan jangan asal menilai orang dari covernya saja. Nah baiklah Fani, kita sudah melakukan counseling kelompok gitu. Kita merasakan setelah melakukan counseling kelompok ini merasa lega atau tidak? Berarti masalah yang sedang Fani alami itu kita dapat menjalani bersama-sama dan Fani pun merasa lega. Baiklah, cukup sampai di sini counseling kelompok kita. Ibu mengucapkan, ibu mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.